bahwa suara saya dari dalam kubur jauh lebih besar daripada suara saya di atas bumi. Apa kira-kira maksud dari kalimat ini? Pendidikan itu mempertajam pikiran, memperkukuh kemauan, dan memperhalus perasaan. Tamalaka memiliki kalimat-kalimat yang luar biasa, di mana kita bisa mengambil pembelajaran di dalamnya, bisa membuat orang juga termotivasi dengan kalimat-kalimatnya. Di antara kalimat-kalimat yang saya maksud itu adalah, pertama, Tan Malaka mengatakan bahwa suara saya dari dalam kubur jauh lebih besar daripada suara saya di atas bumi. Apa kira-kira maksud dari kalimat ini? Saya menginterpretasi bahwa Tan Malaka ini adalah penganut Marxisme. Sebagaimana kita tahu, Karl Marx di abad ke-19 dengan konsep komunismenya itu mempengaruhi orang setelahnya. Bahkan ada beberapa revolusi yang terjadi, meski ada juga yang gagal, itu karena terpengaruh dari bacaan-bacaan atau konsep yang telah dibuat oleh Karl Marx. Sama juga dengan Tan Malaka. Tan Malaka ini telah membuat sebuah buku, terutama Madilog. Ketika Anda baca Madilog, ketika Anda memahaminya dengan baik, maka bisa saja Anda juga bergerak untuk melakukan perubahan-perubahan, atau setidaknya mengkritik keadaan yang ada. Itulah sebabnya bahwa suara saya dari dalam kubur jauh lebih besar daripada di atas bumi. Maksudnya bahwa meskipun Tan Malaka telah tiada, tetapi tulisan-tulisannya, apa yang telah ia tinggalkan, ketika orang membacanya, orang bisa bergerak, melakukan gerakan-gerakan perbaikan. Kemudian yang kedua, Tan Malaka mengatakan bahwa pendidikan itu mempertajam pikiran, memperkukuh kemauan, dan memperhalus perasaan. Jadi mereka yang terdidik ini seharusnya mempertajam pikirannya, seharusnya memunculkan ide-ide baru tentang sebuah kemajuan. Bahwa orang terdidik itu menurut Socrates, bahwa strong mind discuss idea, bahwa orang yang kuat itu berbicara tentang ide. Jadi mereka yang terdidik ini diharapkan tajam pemikirannya untuk mencari solusi supaya suatu bangsa, suatu kelompok atau individu itu bisa lebih maju. Kemudian orang terdidik itu kukuh kemauannya, kuat kemauannya. Mengapa mesti kuat kemauannya? Karena dia sudah menjabarkannya secara rasional bahwa untuk menjadi C, kita harus melakukan langkah A dan B dulu, lalu bisa sampai ke C. Kemudian yang terakhir adalah orang yang terdidik itu halus perasaannya. Jadi mereka yang terdidik itu peka terhadap kemanusiaan, peka terhadap hal-hal yang zalim, peka terhadap ketidakadilan. Kemanusiaannya tinggi, intinya seperti itu. Jadi mereka yang terdidik itu kepekaan sosialnya, kepekaan kemanusiaannya itu tinggi. Kemudian Tan Malaka pernah berkata bahwa keistimewaan terakhir itu ada pada pemuda. Jadi keistimewaan atau kemewahan itu ada memang kepada pemuda. Untuk melihat suatu bangsa di masa depan, kita harus lihat pemudanya saat ini. Tetapi pemuda tidak hanya diharapkan di masa depan, tetapi hari ini juga pemuda diharapkan berkontribusi terhadap kemajuan, berkontribusi terhadap pemikiran-pemikiran, terhadap gerakan-gerakan. Karena pemuda masih idealis, pemuda masih punya banyak waktu untuk melakukan banyak hal. Oleh karenanya, pemuda itu punya kemewahan, dan dia kemauannya adalah kemewahan yang terakhir. Karena kalau pemuda tidak lagi mau berpikir,
tidak lagi mau bergerak, menggunakan waktunya dengan baik, menggunakan waktunya untuk belajar, menggunakan waktunya untuk bergerak demi kemajuan, maka suatu bangsa itu akan mengalami kemunduran. Ingat kata Soekarno bahwa berilah aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Lalu kemudian kalimat Tan Malaka terakhir di dalam video ini yang akan saya jelaskan, yaitu terbentur, bahwa manusia dalam mencapai cita-citanya, dalam mencapai apa yang diharapkan, dalam mencapai kematangan, dia mestinya terbentur dulu. Karena kalau tanpa benturan-benturan, maka bisa jadi kalau kita menjadi pemimpin, bisa menjadi pemimpin yang lemah. Tetapi kalau dia sudah mengalami banyak pengalaman, terutama pengalaman kepahitan, kalau dia sudah punya banyak pengalaman dalam mencari solusi atas sebuah permasalahan, maka dia akan pada akhirnya terbentuk sebagai pemimpin yang baik kalau dia menjadi pemimpin atau menjadi orang yang baik ketika sudah mencapai puncak dari apa yang dia inginkan. Itulah 4 kalimat Tan Malaka yang menurut saya itu sangat luar biasa. Mohon dibantu subscribe.